Pagi itu, udara desa masih segar dengan embun yang belum menguap. Di halaman masjid yang sederhana, terlihat seorang pria tua berjalan pelan sambil menenteng sebuah kantong plastik lusuh. Wajahnya keriput, penuh lekuk kehidupan yang keras. Rambutnya sudah memutih, dan bajunya compang-camping, tapi matanya bersinar dengan ketenangan yang aneh. Namanya Pak Udin. Setiap hari, dia selalu datang ke masjid itu, duduk di salah satu sudut dekat pintu utama, tidak pernah mengganggu siapapun. Biasanya, setelah jamaah pulang dari salat subuh, Pak Udin akan mengumpulkan sisa-sisa makanan yang masih layak dimakan, lalu makan perlahan sambil berzikir dalam hati. Warga desa sudah mengenalnya lama. Pak Udin bukan orang asing. Dia sering terlihat berkeliling dari rumah ke rumah, meminta sedikit makanan. Bukan dalam bentuk uang, tapi makanan. Warga yang memiliki rejeki lebih, terkadang memberinya sepotong nasi atau lauk yang tidak terpakai. Namun, tidak semua orang merasa nyaman dengan kehadirannya. Di antara mereka, Pak Haji adalah sosok yang paling keras menilai Pak Udin. Pak Haji dikenal sebagai tokoh agama yang dihormati di desa itu. Setiap hari, dia memimpin salat dan memberikan ceramah yang penuh dengan pesan moral dan ajaran agama. Tapi di balik wibawanya itu, sikapnya terhadap Pak Udin sangat berbeda. Hari itu, Pak Haji berdiri di depan masjid, memandang Pak Udin yang sedang duduk dengan tenang di sudut, dengan suara yang cukup keras agar didengar beberapa jamaah yang lewat. Pak Haji berkata, "Pak Udin, mengapa kau selalu berada di sini? Bukankah kau sudah terlalu tua untuk terus meminta-minta? Bukankah seharusnya kau mencari pekerjaan atau hidup?" Dengan cara yang lebih terhormat, warga yang mendengar pernyataan Pak Haji terdiam. Beberapa merasa iba pada Pak Udin, tapi ada juga yang mengangguk setuju. Sikap Pak Haji memang sering menjadi acuan dalam menentukan baik buruk sesuatu di desa. Pak Udin mengangkat kepalanya perlahan. Matanya bertemu dengan mata Pak Haji. Tidak ada kemarahan di sana, hanya kedamaian yang dalam. Dengan suara lembut dan penuh rasa hormat, ia menjawab, "Pak Haji, saya hanya meminta sedikit rezeki untuk bertahan hidup. Tidak ada niat lain selain mencari berkah dari Allah. Saya sudah tidak kuat bekerja lagi, dan masjid ini adalah tempat yang membuat saya merasa dekat dengan Tuhan." Namun, Pak Haji tetap tidak berubah sikapnya. Kita semua diuji dalam hidup ini, Pak Udin. Tetapi meminta-minta tanpa usaha hanya akan membuatmu semakin terhina. Aku hanya ingin kau mengerti bahwa hidup harus dengan usaha dan harga diri. Warga desa yang mendengar perbincangan itu mulai saling berpandangan. Ada rasa simpati untuk Pak Udin, tapi juga rasa hormat terhadap pendapat Pak Haji. Seiring hari-hari berlalu, kehadiran Pak Udin di sekitar masjid semakin menjadi bahan perbincangan. Meski ada beberapa warga yang diam-diam memberinya makanan dan pakaian, Pak Haji semakin menunjukkan sikap dingin dan sinis. Ia seringkali mengusir Pak Udin saat melihatnya mendekati area masjid atau keramaian. Suatu sore, ketika Pak Udin duduk di dekat pagar masjid, menunggu waktu salat maghrib, Pak Haji lewat sambil menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, "Pak Udin, ini masjid, bukan tempat pengemis seperti kau. Pergilah dan jangan mengganggu ketenangan orang-orang yang beribadah." Pak Udin hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Dia tidak membalas hinaan itu, sebab hatinya telah terbiasa dengan kesulitan dan penolakan. Ia tahu, dalam kesabaran dan ketulusan, ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Di balik sikap dingin Pak Haji, sebenarnya ada kekhawatiran yang tersembunyi. Pak Haji takut bahwa kehadiran Pak Udin akan mengganggu citranya sebagai tokoh yang dihormati dan menjaga ketertiban di desa. Namun, ia tidak pernah mencoba untuk mengenal lebih dalam siapa sebenarnya Pak Udin dan alasan di balik kehidupannya yang sederhana. Pak Udin tetap hadir setiap hari, dengan sabar dan tenang. Ia duduk di sudut masjid, terkadang mengusap debu dari sajadah tua yang selalu dibawanya. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan dan kekuatan untuk menjalani hidupnya yang penuh cobaan.
Warga desa yang melihatnya mulai terbagi dua. Ada yang menganggap Pak Udin sebagai pengemis biasa yang layak diabaikan. Tapi ada juga yang mulai menyadari bahwa mungkin ada cerita di balik sosok tua itu yang layak untuk diketahui. Pada suatu pagi yang cerah, seorang anak kecil bernama Raffi, yang sering bermain di sekitar masjid, mendekati Pak Udin dengan wajah polos. "Pak Udin, aku bawa sedikit nasi dan tempe dari rumah. Silakan makan," katanya dengan tulus. Pak Udin tersenyum dan mengelus kepala Raffi dengan lembut. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Melihat kejadian itu, beberapa warga mulai merasa bahwa Pak Udin bukan hanya pengemis tua yang merepotkan, tapi seseorang yang memiliki ketulusan hati dan rasa syukur yang besar. Namun, di sisi lain, Pak Haji semakin tegas menjaga jarak dan tidak segan-segan menyampaikan kata-kata keras jika melihat Pak Udin mendekat. Ia tetap berpegang pada pendiriannya, bahwa hidup harus dijalani dengan usaha dan harga diri, dan meminta-minta bukanlah cara yang baik. Waktu terus berjalan, dan kehadiran Pak Udin semakin menjadi bagian dari kehidupan desa. Meski dihina dan diabaikan, ia tetap sabar dan menjaga kesederhanaan hidupnya. Wajahnya yang lelah tapi penuh kedamaian menjadi pengingat bagi siapa saja yang melihatnya tentang arti ketabahan dan kebaikan yang tersembunyi di balik penampilan yang sederhana. Pagi itu suasana di halaman masjid desa tampak lebih ramai dari biasanya. Sejumlah warga mulai berdatangan untuk mengikuti pengajian rutin, sementara anak-anak berlarian di sekitar halaman, mengisi waktu sebelum salat subuh. Di tengah keramaian itu, sosok Pak Udin terlihat duduk di salah satu bangku kayu tua, menunggu kesempatan untuk berbicara dengan Pak Haji. Dengan langkah pelan dan wajah yang tidak memperlihatkan sedikit pun rasa malu, Pak Udin mendekati Pak Haji yang tengah berbincang dengan beberapa warga. Di tangannya ia membawa sebungkus kecil nasi dan sedikit lauk yang diterimanya dari seorang tetangga. Ia tahu saatnya meminta sedikit bantuan sudah tiba. "Pak Haji, bolehkah saya minta sedikit makanan? Saya belum makan sejak kemarin sore," ucap Pak Udin dengan suara lembut dan penuh rasa hormat. Matanya menatap ke bawah, menghindari tatapan keras Pak Haji. Namun, alih-alih mendapat jawaban yang ramah, Pak Haji justru memandangnya dengan dingin dan penuh rasa jijik. Wajahnya menegang, dan tanpa banyak basa-basi, dia berkata dengan suara keras agar semua orang yang berada di dekatnya bisa mendengar. "Pak Udin, sudah berkali-kali saya katakan, hidup harus dijalani dengan usaha. Kamu ini hanya pengemis tua yang mengandalkan belas kasihan orang lain. Apa pantas seorang yang sudah tua seperti kamu meminta-minta di tempat suci ini?" Warga yang mendengar ucapan Pak Haji langsung terdiam. Ada yang mulai berbisik-bisik, sebagian mengangguk setuju dengan ucapan Pak Haji, namun tidak sedikit juga yang merasa tidak nyaman dengan cara Pak Haji memperlakukan Pak Udin. Pak Udin tidak membalas hinaan itu. Ia tetap diam, membiarkan suara Pak Haji memenuhi udara pagi. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini selama bertahun-tahun. Meski hatinya perih, ia memilih bersabar karena tahu kemarahan hanya akan memperburuk keadaan. Pak Haji melanjutkan ucapannya dengan nada sinis. "Kalau memang tidak mampu hidup dengan usaha sendiri, pergilah dari sini. Jangan membuat masjid ini menjadi tempat pengemis yang merepotkan. Kami semua beribadah di sini, bukan untuk melihat pemandangan menyedihkan seperti kamu." Beberapa warga mulai menatap Pak Udin dengan tatapan iba, namun takut untuk menentang Pak Haji yang begitu berwibawa. Seorang ibu muda yang selama ini diam-diam sering memberikan makanan kepada Pak Udin menggigit bibirnya, menahan sedih. Anak-anak yang bermain di sekitar masjid juga ikut mendengarkan dan tampak bingung dengan apa yang terjadi. Pak Udin akhirnya mengangguk pelan, bangkit dari tempat duduknya, dan berjalan perlahan menjauh dari kerumunan. Langkahnya terasa berat, tapi ia tetap menahan air mata yang hampir jatuh dalam hatinya. Ia berdoa agar Allah memberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi semua ini.
saat Pak Udin menghilang dari pandangan. Pak Haji menarik napas panjang dan membalikkan badan. Ia merasa sudah melakukan hal yang benar, menjaga kehormatan dan ketertiban masjid. Namun, di balik itu, ada seberkas rasa gelisah yang mulai menggerogoti hatinya. Walau ia berusaha menutupinya, warga desa terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang percaya pada kata-kata Pak Haji dan merasa bahwa sikap tegas itu diperlukan untuk menjaga martabat desa dan masjid. Mereka mulai menghindari Pak Udin dan enggan memberinya makanan lagi, takut dicap lemah atau membantu orang yang dianggap malas. Kelompok kedua adalah mereka yang merasa kasihan pada Pak Udin dan mulai merasakan bahwa sikap Pak Haji terlalu keras. Mereka mengenal Pak Udin sebagai sosok yang rendah hati dan tulus, bukan pengemis biasa yang hanya mencari keuntungan. Kelompok ini diam-diam tetap memberikan bantuan kepada Pak Udin. Meski harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi, salah satu warga yang termasuk dalam kelompok kedua adalah Pak Amin, seorang petani yang sering bertemu Pak Udin saat pulang dari sawah. Pak Amin pernah melihat bagaimana Pak Udin membantu seorang anak kecil yang tersesat di pasar dan membawanya kembali ke rumah. Pak Udin bukan orang jahat, pikir Pak Amin. Dia hanya orang tua yang butuh pertolongan. Namun, karena takut pada wibawa Pak Haji, Pak Amin hanya bisa menahan diri dan tidak terbuka kepada warga lain. Ia berharap suatu hari nanti, warga bisa melihat Pak Udin dengan mata hati, bukan sekadar penampilan dan status sosial. Sementara itu, Pak Udin, di balik sikap pasrah dan sabarnya, mulai merasakan beban yang semakin berat. Hinaan Pak Haji yang terdengar keras di depan warga membuatnya merasa semakin terasing. Ia bertanya-tanya dalam diam, mengapa kebaikan yang selama ini ia jalani tidak pernah dihargai, malah dianggap beban. Di rumah kecilnya yang reot, Pak Udin duduk termenung. Ia membuka sebuah buku kecil, kitab doa yang selalu dibawanya kemana-mana. Di dalamnya, tertulis kalimat-kalimat yang menguatkan jiwa. Ia membaca ayat-ayat dengan suara pelan, memohon agar diberi ketabahan dan ampunan atas segala dosa. Meski hati sedang terluka, Pak Udin tidak pernah membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ia percaya bahwa setiap ujian adalah bagian dari hidup, dan bahwa kesabaran adalah kunci menuju kebahagiaan yang hakiki. Ia yakin, kelak kebaikan yang ia lakukan akan mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa keesokan harinya. Berita tentang hinaan Pak Haji kepada Pak Udin tersebar di desa. Beberapa warga mulai berbicara dengan nada prihatin. Kenapa Pak Haji begitu keras pada Pak Udin? Bukankah kita diajarkan untuk saling mengasihi? Tanya seorang ibu muda kepada temannya. Namun, tidak sedikit yang berpendapat bahwa Pak Haji hanya menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agama dan menjaga agar desa tetap tertib dan terhormat. Mereka takut jika memberi toleransi pada Pak Udin, maka akan muncul lebih banyak orang seperti dia yang merepotkan. Di tengah perdebatan kecil itu, Pak Udin tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia mulai mengurangi kehadirannya di sekitar masjid agar tidak menjadi beban atau bahan cibiran lagi. Meski begitu, ia tetap berdoa dan berharap suatu saat orang-orang di desa akan mengerti dan menerima dirinya apa adanya. Pak Haji sendiri mulai menyadari ada hal yang mengganjal dalam hatinya. Kadang ia teringat pada wajah tenang Pak Udin saat dihina, yang tidak membalas dengan kemarahan atau kebencian. Ada sesuatu dalam kesabaran Pak Udin yang membuat Pak Haji merasa tersentuh, walau ia enggan mengakuinya. Namun, sikap Pak Haji tetap keras di depan warga. Ia takut dianggap lemah jika berubah, dan menjaga wibawa sebagai tokoh agama tetap menjadi prioritas baginya. Karena itu, hinaan yang ia berikan pada Pak Udin bukan hanya sekadar omongan, tapi cerminan dari ketakutan dan kebingungan dalam dirinya sendiri. Cerita hari itu menutup dengan gambaran Pak Udin yang duduk sendiri di pojok masjid, memandang ke langit senja yang mulai berwarna jingga. Dalam hati kecilnya, ia memohon agar cobaan ini segera berlalu
dan agar hatinya tetap kuat, menahan segala hinaan yang datang. Senja mulai merayap di atas atap-atap rumah desa, menyelimuti kampung dengan warna jingga lembut. Di sebuah rumah kecil yang sederhana, Pak Udin duduk termenung di kursi kayu yang sudah usang. Ia memandang keluar jendela yang terbuka, menyaksikan warga desa pulang dari aktivitas mereka dengan langkah ringan dan wajah ceria. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang jauh ke masa lalu, saat hidupnya masih penuh harapan dan kebahagiaan. Dulu, Pak Udin bukanlah sosok yang dikenal sebagai pengemis tua yang meminta di masjid. Ia pernah menjadi guru ngaji yang dihormati di desa ini. Suaranya yang lembut dan penuh kesabaran membimbing anak-anak desa membaca Al-Quran dengan baik. Setiap pagi, ia mengajar di surau kecil dekat rumahnya, dan malam harinya diisi dengan mengaji bersama orang dewasa yang haus ilmu agama. Istrinya, Siti, adalah sosok pendamping setia yang selalu mendukung setiap langkahnya. Bersama-sama, mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Rumah kecil itu selalu dipenuhi dengan tawa anak-anak dan aroma masakan sederhana yang hangat. Namun, kebahagiaan itu runtuh ketika Siti jatuh sakit parah. Penyakit yang tak terduga membuatnya melemah, dan akhirnya meninggalkan Pak Udin seorang diri. Kehilangan Siti bukan hanya merenggut istri yang dicintai, tapi juga sumber kekuatan dan semangat hidupnya. Sejak hari itu, dunia Pak Udin berubah drastis. Tanpa Siti, hidup terasa sepi dan berat. Anak-anak yang dulu rajin belajar meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Pendapatan dari mengajar pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Udin mulai kehilangan rumah tempat mereka tinggal karena tak mampu membayar sewa. Barang-barang berharga yang dimilikinya dijual sedikit demi sedikit untuk membeli makanan. Namun, tetap saja hari-hari berlalu dengan kelaparan dan dingin yang menyiksa. Suatu ketika, seorang tetangga mengusulkan agar Pak Udin mencoba meminta bantuan di masjid, tempat yang dianggap suci dan penuh berkah. Dengan berat hati, Pak Udin mengikuti saran itu. Ia merasa bahwa meminta sedikit rezeki demi bertahan hidup bukanlah aib selama dilakukan dengan cara yang sopan dan penuh rasa hormat. Pak Udin memilih masjid sebagai tempatnya meminta bantuan bukan tanpa alasan. Bagi dia, masjid adalah rumah Allah, tempat di mana ia selalu merasa dekat dengan Sang Pencipta. Di sana, ia bisa berdoa dan memohon ampun atas segala dosa serta kekurangan yang dimilikinya. Meski tubuhnya lemah dan renta, hatinya tetap kuat menggenggam keimanan. Kehidupan Pak Udin di masa kini penuh dengan kesederhanaan dan ketulusan. Setiap pagi, sebelum warga desa bangun dan memulai aktivitas, ia sudah berada di masjid, membersihkan halaman atau membantu menata tempat wudhu. Ia ingin memberikan sesuatu, walaupun kecil, kepada komunitas yang dulu pernah menerima dan mengasihinya. Ketika malam tiba, Pak Udin tidak mengeluh, meski tubuhnya sering terasa pegal dan lelah. Ia duduk di pojok masjid, membaca Al-Quran dengan suara pelan, menenangkan pikirannya, dan memupuk harapan agar hari esok lebih baik. Sikap sabar dan rendah hati Pak Udin membuatnya menjadi sosok yang luar biasa di mata beberapa warga desa yang mulai melihatnya dengan rasa hormat. Walau hidupnya penuh penderitaan, ia tidak pernah menyalahkan orang lain atau meratap tanpa henti. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh kesyukuran. Walau rezeki yang didapat tak seberapa, anak-anak desa yang pernah diajari mengaji kadang datang, menyapanya, membawa sedikit makanan atau pakaian hangat. Mereka merasa kasihan sekaligus kagum pada kebaikan hati Pak Udin yang tidak pernah luntur. Pak Udin juga selalu mengingatkan diri untuk tidak membiarkan amarah atau kesedihan menguasai hatinya. Ia percaya setiap ujian adalah pelajaran berharga dari Allah. Dalam kesunyian malam, ia sering merenung dan menulis di buku catatannya, menuliskan doa-doa dan harapan agar kelak bisa bertemu kembali dengan Siti di surga, walaupun hidup sendiri. Pak Udin tidak pernah merasa benar-benar sepi. Doa-doa yang dipanjatkannya setiap hari
menjalin ikatan spiritual yang kuat dengan alam semesta dan orang-orang di sekitarnya. Rasa syukur dan kasih sayang yang dia miliki adalah sumber kekuatan yang membuatnya tetap teguh. Karakter Pak Udin yang sabar, rendah hati, dan tulus semakin terpancar jelas dalam kesehariannya. Ia tidak pernah menuntut lebih dari apa yang diberikan, dan selalu berusaha menjaga harga dirinya. Meski hidup dalam keterbatasan, ia juga tidak menyimpan dendam kepada Pak Haji atau warga desa yang menghinanya. Justru, ia mendoakan mereka agar diberi hati yang lapang dan pengertian yang dalam. Bagi Pak Syudin, kebaikan tidak harus dibalas dengan kebaikan yang sama, melainkan dengan doa dan kesabaran. Meski demikian, hidup Pak Udin penuh dengan pergulatan batin. Ada kalanya rasa sepi dan kesedihan datang menghantui, terutama ketika mengingat masa lalu bersama Siti. Tapi ia selalu mengingat pesan terakhir istrinya, bahwa dalam setiap kesulitan, pasti ada kemudahan jika manusia mampu bersabar dan terus berusaha. Di sudut rumahnya yang sederhana, tergantung sebuah foto lama Pak Udin dan Siti dengan senyum hangat. Foto itu menjadi pengingat akan cinta yang pernah ada, sekaligus motivasi untuk menjalani sisa hidup dengan penuh makna. Cerita hidup Pak Udin ini membuat siapapun yang mengenalnya bisa merasakan betapa besar kekuatan hati dan keikhlasan yang dia miliki. Ia bukan sekadar pengemis tua yang meminta-minta, melainkan manusia penuh cerita, perjuangan, dan ketegaran yang layak dihargai. Malam itu, Pak Udin menutup matanya dengan doa yang tulus. Semoga Allah memberkati setiap langkahnya dan mengampuni segala dosa serta kekurangan. Ia yakin, di balik kesulitan yang dihadapi, ada rencana indah yang menanti di depan. Matahari sore mulai merunduk di balik bukit, menyisakan cahaya keemasan yang menyelimuti desa kecil itu. Namun, di balik keindahan senja, suasana di desa mulai terasa tegang dan penuh kegelisahan. Ketegangan antara Pak Haji dan Pak Udin semakin membesar, tidak hanya antara keduanya, tapi juga melibatkan seluruh warga desa yang mulai terbagi. Sejak hinaan Pak Haji kepada Pak Udin beberapa waktu lalu, hubungan mereka tidak pernah membaik. Pak Haji yang merasa posisinya sebagai tokoh agama dan panutan warga mulai terganggu oleh kehadiran Pak Udin yang dianggapnya sebagai beban dan pengganggu ketertiban. Meski Pak Udin tetap sabar dan rendah hati, sikap Pak Haji semakin keras dan tak sigen-sigen menyebarkan gosip negatif agar warga menjauh darinya. Suatu pagi, saat jamaah mulai berdatangan ke masjid, terdengar bisik-bisik dari beberapa orang yang tampak serius membicarakan sesuatu. Katanya, Pak Udin itu dulu pernah punya masalah dengan hukum, ujar seorang bapak tua dengan suara pelan namun jelas. Memang benar, ada yang bilang dia tidak jujur dalam urusan keuangan waktu menjadi guru ngaji, sambung seorang ibu yang duduk di dekatnya. Gosip-gosip itu perlahan menyebar bak api kecil yang mulai merambat ke seluruh penjuru desa. Berita yang belum tentu benar itu menimbulkan tanda tanya besar dan kegelisahan di hati banyak warga. Mereka mulai mempertanyakan kebaikan Pak Udin yang selama ini mereka lihat dengan mata hati. Sementara itu, Pak Haji dengan diam-diam mengobarkan api permusuhan itu. Ia ingin memastikan bahwa warga tidak lagi memberi belas kasihan pada Pak Udin. Bagi Pak Haji, itu adalah cara untuk menjaga martabat desa dan menghentikan apa yang ia anggap sebagai perilaku yang merusak citra masjid. Suatu hari, saat pertemuan pengurus masjid, Pak Haji dengan suara lantang berkata, "Kita harus berhati-hati, jangan sampai ada yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang hanya mencari keuntungan dari kebaikan kita. Saya dengar banyak hal yang tidak baik tentang Pak Udin. Kita harus menjaga agar desa ini tetap bersih dari hal-hal yang bisa mencemarkan nama baik kita." Ucapan Pak Haji disambut dengan anggukan beberapa pengurus lain yang sudah terpengaruh oleh gosip itu. Namun, tidak semua setuju. Ada juga pengurus muda yang merasa perlu mencari kebenaran lebih dulu sebelum menilai seseorang. Di sisi lain,
sebagian warga mulai merasakan kegelisahan dan kebingungan. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak benar dari perlakuan Pak Haji terhadap Pak Udin. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah benar apa yang dikatakan Pak Haji? Ataukah ada alasan lain di balik sikap keras itu? Ibu Sari, seorang wanita yang selama ini diam-diam sering membantu Pak Udin, mulai merasa tidak nyaman dengan situasi yang berkembang. Saya tidak percaya Pak Udin. Seperti yang dikatakan orang, pikirnya. Dia selalu sabar dan rendah hati. Tidak mungkin dia melakukan hal buruk. Namun, ia juga takut jika berani menentang pendapat Pak Haji sebagai tokoh agama yang dihormati. Ucapan Pak Haji memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari warga. Rasa takut dan hormat membuat Ibu Sari dan beberapa warga lain tetap diam. Meski hati mereka tidak tenang, konflik ini mulai berdampak pada kehidupan Pak Udin. Suasana di sekitar masjid semakin dingin setiap kali ia muncul. Orang-orang yang dulu ramah kini menghindar atau memberikan tatapan penuh curiga. Pak Udin merasakan perubahan yang menyakitkan, tapi ia tetap memilih diam dan menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Suatu sore, saat Pak Udin duduk di depan masjid menunggu waktu salat maghrib, seorang pemuda lewat sambil berkata dengan nada sinis, "Hei, Pak Udin, dengar-dengar, kau bukan orang baik. Jangan harap aku akan memberikan apapun lagi." Pak Udin hanya mengangguk pelan dan tersenyum tipis. "Terima kasih, sudah memberitahu. Semoga kau selalu diberkati," jawabnya dengan suara lembut. Perlakuan seperti itu bukan hal baru bagi Pak Udin. Ia sudah terbiasa menerima kata-kata kasar dan tatapan merendahkan. Namun, setiap kali menghadapi itu, ia selalu mengingatkan diri untuk tetap sabar dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kegelisahan warga yang terbagi pun mulai memuncak. Beberapa keluarga yang sebelumnya memberi bantuan pada Pak Udin mulai menarik diri karena takut dikucilkan. Anak-anak yang dulu belajar mengaji kepadanya mulai jarang datang, takut ikut terkena gosip buruk. Sementara itu, Pak Haji semakin yakin bahwa langkah yang diambilnya sudah benar. Ia percaya bahwa dengan menjauhkan Pak Udin, desa akan kembali tenang dan terjaga nama baiknya. Namun, ada kalanya ia merasa gelisah sendiri melihat kesedihan yang terpancar dari wajah Pak Udin saat sendiri. Malam hari, di dalam kamarnya yang sederhana, Pak Haji duduk termenung. Ia merenungkan kembali apa yang telah terjadi selama ini. Di dalam hati kecilnya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah memang benar Pak Udin seperti yang ia katakan? Ataukah selama ini ia terlalu cepat menilai tanpa mencoba memahami? Namun, rasa gengsi dan kekhawatiran akan citranya sebagai tokoh agama membuat Pak Haji menekan perasaan itu. Ia tampil tegas dan kuat di depan warga, menutupi kegelisahan yang bersemayam di dalam hati. Di saat yang sama, beberapa warga yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini mulai mencari cara untuk menjembatani perbedaan. Mereka berharap bisa membuka komunikasi antara Pak Haji dan Pak Udin agar masalah ini tidak terus membesar dan merusak keharmonisan desa. Pak Amin, petani yang dulu sering berbicara dengan Pak Udin, memutuskan untuk mengajak beberapa warga lain menemui Pak Haji. "Kita harus bicara baik-baik," katanya. "Kalau dibiarkan begini, desa kita yang akan rugi." Malam itu, di rumah Pak Amin, beberapa warga berkumpul, membahas cara menyelesaikan konflik. Mereka sepakat bahwa harus ada dialog terbuka agar kebenaran bisa terungkap dan kedamaian kembali hadir di desa. Namun, ketegangan yang sudah terlanjur membesar, membuat jalan menuju perdamaian tidak mudah. Masing-masing pihak masih menyimpan perasaan tersinggung dan curiga. Warga yang terbagi pun masih sulit menyatukan pandangan. Di ujung malam, suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan menjadi saksi bisu pergulatan batin yang terjadi di desa. Kesal itu, konflik antara Pak Haji dan Pak Udin belum berakhir, dan masa depan desa pun belum pasti. Pak Udin, dengan segala kesabaran dan ketulusan hatinya, hanya bisa berharap agar suatu hari nanti, warga desa bisa melihatnya bukan sebagai beban atau pengemis tua,
melainkan sebagai manusia yang juga layak dihargai dan dicintai. Di sebuah sudut desa yang sering dilewati anak-anak kecil usai pulang sekolah, terlihat seorang remaja bernama Raffi yang kerap meluangkan waktunya mendekati Pak Udin. Raffi adalah anak lelaki berusia sekitar 12 tahun. Anak seorang petani yang sederhana, meski usianya masih muda. Raffi memiliki rasa empati yang besar dan kepedulian yang tulus terhadap sesama. Hari itu, seperti biasa, Raffi berjalan menuju masjid, usai membantu ibunya di ladang. Di sana, ia melihat Pak Udin sedang duduk di bangku kayu. Dekat pintu masuk masjid, tubuhnya kurus, wajahnya kusam. Tapi ada ketenangan luar biasa dalam senyum tipis yang selalu menghiasi bibirnya. "Pak Udin, aku bawa bekal dari rumah. Makan dulu." "Ya," kata Raffi sambil mengeluarkan bungkus nasi dan lauk sederhana dari tasnya. Pak Udin menatap Raffi dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Nak. Kau selalu baik padaku." Raffi bukan satu-satunya anak yang mulai memperhatikan dan menyayangi Pak Udin. Anak-anak lain yang dulu takut atau hanya menganggapnya sebagai pengemis tua, mulai melihat hal berbeda dari sosok yang selalu sabar dan rendah hati itu. Mereka menyaksikan bagaimana Pak Udin membantu sesama, mengajari anak-anak, membaca doa, dan membersihkan halaman masjid tanpa mengeluh. Melihat kebaikan Pak Udin, Raffi berusaha membela saat beberapa anak lain mengejek dan menggolok-golok Pak Udin. "Jangan bilang begitu. Pak Udin itu orang baik. Dia ngajarin aku baca Al-Quran," ujarnya tegas. Perlahan-lahan, pengaruh Raffi menyebar di kalangan anak-anak dan remaja desa. Mereka mulai mengerti bahwa Pak Udin bukan hanya pengemis tua yang merepotkan, melainkan sosok yang layak dihormati. Di tengah perubahan ini, warga dewasa juga mulai membuka mata. Beberapa ibu dan bapak yang awalnya mengikuti pandangan Pak Haji, kini mulai bertanya-tanya tentang kebenaran yang sebenarnya. Mereka mulai menelusuri masa lalu Pak Udin, mencoba menggali cerita di balik sosok yang sering mereka abaikan. Ibu Sari yang diam-diam sering membantu Pak Udin, memulai percakapan dengan tetangga dan kerabat, bertanya lebih jauh tentang siapa Pak Udin sebenarnya. Dari cerita yang didengar, ia mengetahui bahwa Pak Udin dulu adalah guru ngaji yang dihormati, yang jatuh miskin setelah kehilangan istrinya. Kisah itu membuat Ibu Sari makin yakin bahwa Pak Udin adalah orang baik yang sedang diuji oleh hidup. Suasana desa mulai berubah perlahan. Warga yang tadinya menghindari Pak Udin, kini mulai menyapanya dengan senyum, memberi sedikit makanan atau pakaian hangat. Beberapa bahkan mengajak Pak Udin duduk bersama mereka saat acara pengajian atau pertemuan desa. Namun, di balik itu semua, Pak Haji tetap mempertahankan sikap kerasnya. Ia merasa posisinya terancam oleh perubahan yang terjadi. Meskipun begitu, tanda-tanda keraguan mulai muncul di hatinya. Dalam kesendirian, Pak Haji sering termenung, memikirkan sikapnya selama ini. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah benar ia sudah berlaku adil dan bijaksana? Apakah benar apa yang ia lakukan demi menjaga kehormatan masjid dan desa? Pak Haji merasa konflik batin yang dalam. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan wibawa dan ketegasan sebagai tokoh agama. Di sisi lain, hatinya merasakan bahwa mungkin selama ini ia terlalu keras dan tidak memberi kesempatan pada Pak Udin untuk menjelaskan diri. Suatu malam, setelah salat Isya, Pak Haji duduk sendiri di serambi masjid. Di bawah cahaya rembulan, ia melihat sosok Pak Udin yang sedang membersihkan halaman dengan perlahan. Wajah tua Pak Udin yang lelah, tapi penuh ketenangan, menyentuh hati Pak Haji. Ia berpikir, apakah ini yang dinamakan kesabaran? Apa aku seperti itu dalam menghadapi ujian hidup? Pikiran itu membuat Pak Haji termenung lebih dalam. Ia sadar bahwa mungkin ada kebenaran yang selama ini tidak ia lihat. Namun, ia masih ragu untuk mengubah sikapnya, takut dianggap lemah oleh warga dan kehilangan posisi sebagai pemimpin. Sementara itu, hubungan Pak Haji dan Pak Udin belum membaik secara terbuka. Mereka masih menjaga jarak,
masing-masing dengan beban dan perasaan yang belum terselesaikan. Namun, di mata warga desa, perubahan perlahan mulai terlihat. Kebaikan dan ketulusan Pak Udin semakin diakui, terutama oleh generasi muda yang melihat teladan kesabaran dan keikhlasannya. Raffi dan teman-temannya kini sering mengajak Pak Udin ikut dalam kegiatan mereka, menjadikan dia bagian dari komunitas yang dulu sempat mengucilkannya. Mereka percaya nilai-nilai kebaikan dan kesabaran yang dia tunjukkan adalah warisan yang harus dijaga dan dihormati. Cerita ini menjadi titik awal sebuah perubahan di desa, sebuah pelajaran tentang bagaimana pandangan manusia bisa berubah jika dibuka dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Pak Udin tetap menjalani hari-hari Nia dengan rendah hati dan penuh syukur. Sementara Pak Haji mulai bergulat dengan keraguan dan perasaan baru yang membingungkan. Keduanya adalah dua sisi dari sebuah cerita yang belum usai, di mana masa depan desa masih menanti bab berikutnya. Suasana pagi di desa terasa berbeda dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman masjid yang sederhana, menciptakan suasana hening dan sejuk. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah berita duka mulai menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Pak Udin, sosok pengemis tua yang selama ini menjadi perhatian warga desa, ditemukan telah tiada di salah satu sudut masjid. Tubuhnya yang lemah dan renta terbaring dengan damai, seolah ia sedang tidur panjang dalam keheningan. Beberapa warga yang kebetulan datang lebih pagi untuk salat subuh melihat Pak Udin tergeletak tanpa nyawa. Mereka segera memberitahu yang lain, termasuk Pak Haji yang sedang bersiap memimpin salat. Kabar kematian Pak Udin segera menyebar, membawa gelombang kesedihan yang mendalam. Warga yang dulu acuh atau bahkan menjauhinya kini berkumpul, menatap sosok yang selama ini mereka anggap sepele dengan penuh penyesalan. Pak Haji, yang selama ini tegas dan terkadang dingin terhadap Pak Udin, terlihat sangat terpukul. Matanya merah dan penuh air ketika ia berdiri di samping jenazah, mengenang semua peristiwa yang pernah mereka alami bersama. Dengan suara bergetar, Pak Haji mengucapkan doa, memohon agar Allah menerima segala amal baik Pak Udin dan mengampuni segala dosa. Sesungguhnya, kita semua sama di hadapannya, dan tidak seharusnya kita saling menghina, gumamnya pelan, penuh penyesalan. Hari-hari berikutnya, warga desa bergotong royong mempersiapkan pemakaman Pak Udin dengan penuh penghormatan. Mereka membersihkan rumah kecil Pak Udin yang telah lama kosong dan mengatur segala sesuatunya untuk penghormatan terakhir saat membersihkan barang-barang Pak Udin. Warga menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kain usang. Di dalamnya terdapat surat dan katitan-katitan yang ditulis oleh Pak Udin sendiri selama bertahun-tahun. Surat itu berisi ungkapan rasa syukur, harapan, dan pengakuan akan berbagai pengorbanan yang telah ia lakukan demi menjaga kehormatan dan ketulusan hidupnya. Ia menulis tentang masa lalunya sebagai guru ngaji, tentang cinta dan kehilangan istrinya, serta bagaimana ia memilih hidup sederhana di sekitar masjid agar tetap dekat dengan Tuhan. Salah satu catatan menyebutkan betapa Pak Udin selalu berusaha membantu siapapun yang membutuhkan. Meski dirinya sendiri dalam kesulitan, ia tidak pernah mengeluh, selalu berdoa agar Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Membaca surat-surat itu, warga desa mulai membuka mata dan hati mereka. Mereka menyadari betapa selama ini mereka telah salah menilai Pak Udin. Kisah hidup dan kebaikan yang tersembunyi di balik sosok tua itu membuat mereka merasa malu atas sikap yang pernah mereka tunjukkan. Ibu Sari menangis terseduh-seduh saat membaca surat terakhir Pak Udin yang berisi doa agar desa ini menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Pak Udin, kami semua minta maaf, ujarnya dengan suara lirih. Pak Haji pun mengakui kesalahannya. Dalam doa bersama di masjid, ia menyampaikan pesan bahwa kehidupan mengajarkan arti sejati tentang kesabaran, kasih sayang, dan pengampunan. Ia berjanji
akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan rendah hati. Pemakaman Pak Udin berlangsung dengan sederhana tapi hikmat. Warga dari berbagai usia hadir, mengenang sosok yang telah memberikan pelajaran berharga tanpa banyak kata. Anak-anak yang dulu belajar mengaji padanya menangis pilu, sedangkan orang dewasa berjanji untuk menjaga warisan kebaikan Pak Udin. Malam setelah pemakaman, suasana desa kembali hening. Namun, hati setiap orang terasa penuh dengan rasa syukur dan penyesalan. Mereka menyadari bahwa terkadang kebaikan sejati tersembunyi dalam kesederhanaan dan ketulusan yang tidak selalu terlihat oleh mata. Pak Udin telah pergi, tapi jejak kebaikan dan pengorbanannya akan terus hidup dalam ingatan dan hati warga desa. Kisahnya menjadi pengingat bahwa setiap manusia pantas dihormati dan dicintai, tanpa memandang status atau penampilan. Di pojok masjid, sebuah batu nisan sederhana berdiri, menandai tempat peristirahatan terakhir Pak Udin. Di sana tertulis kata-kata yang mengingatkan semua orang tentang arti kesabaran dan ketulusan. Di balik kesederhanaan, ada jiwa yang penuh cahaya. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah kepergian Pak Udin, desa yang dulu penuh dengan perdebatan dan kegelisahan, kini berubah menjadi tempat yang lebih tenang. Namun suasana hatinya masih dipenuhi oleh rasa kehilangan yang mendalam. Di desa, ada satu sosok yang paling merasakan penyesalan yang tak terhingga. Pak Haji. Pak Haji yang biasanya tegas dan tak tergoyahkan, kini berubah. Bayangan Pak Udin yang selama ini ia hina dan abaikan sering menghantui pikirannya. Setiap kali ia melewati masjid, bayang-bayang sosok Pak Udin yang duduk dengan sabar membersihkan halaman, mengaji dengan suara pelan, selalu muncul di benaknya. Ia menyesal karena selama ini terlalu cepat menilai, tanpa melihat kebaikan yang tersembunyi di balik sikap sederhana. Pak Udin, kota-kota kasar yang pernah ia lontarkan, kini terngiang-ngiang, seolah menjadi beban yang harus ia pikul sendiri. Suatu pagi yang cerah, Pak Haji berdiri di depan jamaah masjid yang sudah berkumpul. Dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, ia mengajak seluruh warga untuk mengadakan doa bersama, mengenang Pak Udin. Kita telah kehilangan seorang manusia yang penuh ketulusan dan kesabaran. Kita harus mengingatnya dengan penuh hormat dan belajar dari kehidupannya, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Warga desa menyambut ajakan itu dengan penuh rasa hormat dan haru. Mereka berkumpul di halaman masjid, membawa bunga dan doa, mengenang sosok Pak Udin yang selama ini dianggap sebelah mata. Anak-anak yang dulu belajar mengaji padanya ikut serta, membawa kenangan indah tentang guru ngaji mereka yang sabar dan penuh kasih. Ibu Sari berdiri di antara kerumunan, mengusap air mata. Pak Udin telah mengajarkan kita arti kesabaran dan ketulusan, tanpa pamrih, katanya lirih. Kita semua harus menghormatinya dengan menjaga nilai-nilai yang dia tanamkan. Pak Amin, petani yang dulu sering berbicara dengan Pak Udin, juga menyampaikan kesan dan doanya. Pak Udin bukan hanya guru ngaji, dia adalah teladan hidup bagi kita semua. Semoga jasanya diterima di sisi Allah. Acara doa bersama itu berlangsung hikmat. Suara bacaan Al-Quran mengalun lembut, mengisi udara dengan kedamaian dan harapan. Warga saling berpegangan tangan, merasakan ikatan yang kuat sebagai satu keluarga besar yang belajar dari kesalahan dan siap melangkah maju. Sejak saat itu, Pak Haji bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan bijaksana. Ia mulai membuka diri, lebih mendengarkan warga, dan menunjukkan sikap empati yang tulus. Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga memberi pengaruh positif bagi kehidupan desa secara keseluruhan. Pak Haji menyadari bahwa setiap manusia memiliki cerita dan perjuangan yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Ia belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan atau status sosial. Sikapnya yang dulu keras berubah menjadi kasih sayang dan pengertian dalam keseharian. Pak Haji sering terlihat membantu warga yang kesulitan menggojek
untuk saling mendukung dan menjaga keharmonisan desa. Ia juga rutin mengadakan pengajian yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih kenenggenekan. Pak Udin selalu ia bawa dalam hati, sebagai pengingat akan arti sesungguhnya dari kehidupan. Pak Udin bukan sekadar pengemis tua di mata dunia, tapi seorang guru, sahabat, dan saudara yang meninggalkan jejak kebaikan abadi. Warga desa pun ikut berubah. Mereka lebih terbuka, saling membantu, dan menghargai setiap insan, tanpa memandang latar belakang. Desa yang sempat diliputi konflik kini menjadi komunitas yang hangat dan penuh kasih. Pada suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Pak Haji duduk di serambi masjid, sambil menatap langit jingga. Ia teringat pesan terakhir Pak Udin yang pernah ia dengar. Kesabaran dan ketulusan adalah cahaya yang tidak pernah padam, bahkan dalam kegelapan. Dengan hati yang penuh harapan, Pak Haji berdoa agar desa ini selalu dipenuhi dengan cahaya itu, agar semua orang bisa hidup dalam damai dan saling menghormati. Cerita Pak Udin menjadi warisan berharga yang mengajarkan bahwa manusia sejati dari hati dan kebaikan, bukan dari status atau kekayaan. Dan di desa kecil itu, kisah tentang pengemis tua yang penuh kesabaran akan terus dikenang, menginspirasi generasi demi generasi.